A few moments later. Apa itu asam nukleat? Asam nukleat adalah biopolimer yang berbobot molekul tinggi terdiri atas banyak molekul nukleotida. Fungsi asam nukleat antara lain menyimpan, mereplikasi, mentranskripsi informasi genetika, ikut berperan dalam metabolisme, penyimpanan energi, dan sebagai koenzim. Jenis-jenis asam nukleat. Yang pertama DNA atau deoksiribonucleic acid. Nukleotida mengandung deoksiribosa, bahan utama pembentukan asid inti sel. Yang kedua RNA atau ribonucleic acid. Nukleotida yang mengandung ribosa berguna dalam sintesis protein. Struktur DNA dan RNA. Struktur DNA, polimer yang terdiri atas molekul-molekul deoksiribonukleotida yang terikat satu sama lain sehingga membentuk rantai polinukleotida yang panjang. DNA mengandung karakteristik atau sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki gugus gula deoksiribosa. Kedua, basa nitrogennya guanin, sitosin, timin, dan adenin. Memiliki rantai helix ganda antiparalel. Yang ketiga, kandungan basa nitrogen antara kedua rantai sama banyak dan berpasangan spesifik satu dengan lain. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan timin, sehingga jumlah guanin selalu sama dengan jumlah sitosin. Struktur DNA. 1. Sel-sel organisme prokariotik dan eukariotik mengandung asam nukleat lain yang penting, yaitu RNA. 2. RNA merupakan polimer nukleotida. 3. Masing-masing nukleotida tersusun atas satu gula ribosa, satu gugus fosfat, dan satu basa nitrogen. Perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan DNA. 1. DNA merupakan pita nukleotida ganda. 2. Bentuk rantai rangkat atau double helix. 3. Fungsinya berkaitan dengan penurunan sifat dan sintesis protein. 4. Terdapat pada inti sel. Perbedaan dari RNA. 1. Umumnya tersusun dari pita nukleotida tunggal. 2. Bentuk rantai tunggal. 3. Berkaitan dengan sintesis protein. 4. Terdapat pada inti sel dan sitoplasma. Nukleotida dan nukleosida. Nukleotida adalah terdiri dari nukleosida yang mengikat asam fosfat. Yang kedua, molekul nukleosida terdiri atas pentosa yang mengikat suatu basa. Yang ketiga, apabila suatu nukleoprotein dihidrolisis sempurna akan dihasilkan protein, asam fosfat, pentosa, dan basa purin atau pirimidin. Nukleosida. Nukleosida terbentuk dari basa purin atau pirimidin dengan ribosa atau deoksiribosa. Basa purin atau pirimidin terikat pada pentosa oleh ikatan glikosidik, yaitu pada atom karbon nomor 1. Nukleosida berikut ialah yang membentuk dari basa purin atau basa pirimidin dengan ribosa: adenin nukleosida, guanin nukleosida, urasil nukleosida, timin nukleosida, sitosin nukleosida. Implementasi asam nukleat dalam kehidupan. Yang pertama, bidang farmasi dan industri. Di bidang farmasi, rekayasa genetika terbukti mampu menghasilkan berbagai jenis obat seperti insulin, interferon, dan beberapa hormon pertumbuhan dengan cara yang lebih efisien, sehingga memberikan harapan dalam upaya penyembuhan sejumlah penyakit di masa mendatang. Kedua, bidang lingkungan. Rekayasa genetika ternyata sangat berpotensi untuk diaplikasikan dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati, bahkan dalam bioremediasi lingkungan yang sudah terlanjur rusak. Bahkan dapat digunakan untuk membersihkan lingkungan dari bermacam-macam faktor pencemaran serta ditemukan dan diproduksi dalam skala industri. Sintesis DNA. Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA saat sudah sel membelah secara mitosis. Tiap-tiap sel hasil pembelahan mengandung DNA penuh dengan identik seperti induknya. Dengan demikian, DNA harus secara cepat direplikasi, diperbanyak atau dicek ulang sebelum proses pembelahan dimulai. Replikasi DNA dapat terjadi dengan adanya sintesis rantai nukleotida biar dari rantai nukleotida lama. Replikasi dapat melalui 3 model, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif. Dari ketiga model tersebut, model semi-konservatif merupakan model yang tepat untuk proses replikasi DNA. Proses sintesis DNA, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi terbagi menjadi 3, inisiasi permulaan, elongasi pemanjaan, terminisasi pengakhiran rantai mRNA. Translasi terbagi menjadi 3, yaitu inisiasi translasi, elongasi translasi, terminisasi translasi.